Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 kita akan belajar itu. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang alahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar akan terputuskan. Tidak usah. Ya. Bicara apa kira-kira ayat ini? Seorang dapat dikalahkan, dua orang bisa bertahan, tapi yang 3 lembar itu nggak mungkin dikalahkan. Saudara, ini bicara tentang suami istri. Pernikahan itu menggabungkan 3 macam tali. Ya, saya ulangi, pernikahan itu menggabungkan 3 macam tali. Dan tidak ada Tuhan yang pernah berfirman seperti ini. Ada jutaan Tuhan di dunia ini. Hanya Yesus Tuhan kita, Bapa kita yang berfirman seperti ini. Bahkan tidak ada buku apapun juga pernah ditulis oleh manusia yang bicara tentang pernikahan sehebat ini. Dari mana kita bisa tahu soal pernikahan? Saudara baca dari ayat yang ke-9. Ayat 9 bilang apa di situ? Coba saudara perhatikan. Iya, ayo. Inggrisnya boleh? Lebih baik daripada seorang Iya. diri. Bahasa Inggrisnya bacakan, Yunus. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Ya. Jadi 2 itu lebih baik daripada 1. Bicara suami istri. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Supaya kita makin lengkap belajarnya. Ayat 10 yang lain silakan baca. Pak Yono, Ya, ayo. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya. Tetapi Why? Atau celakalah. orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Iya. Jadi kalau 2 orang itu kompak dalam hidup, lalu yang satu jatuh, maka yang satu mengangkatnya. Tapi kalau pernikahan itu tidak kompak, yang satu jatuh malah diinjak. Betul nggak? Kalau nggak kompak itu. Nah, saudara, ini bicara yang serius dalam hidup ini. Apa saja yang kita buat dalam hidup, sibuk luar biasa. Sepanjang hari mungkin kerjaan begitu banyak. Pada akhir hari itu, setiap orang itu mesti apa? Mesti kemana? Saya ngerti maksud saya? Mesti kemana? Nah, mesti pulang. Masalahnya ada di sini. Waktu kita pulang, apakah kita pulang dengan satu kerinduan yang besar atau malas pulang? Ngerti maksudnya? Kalau sampai ada keluarga, suami istri malas pulang, berarti ada apa kira-kira? Ini ada harimau di rumah itu. Ada macan lapar di rumah itu. Berdua itu lebih baik. Anak-anak yang akan jadi generasi berikut itu ditentukan oleh suasana rumah dengan kata pulang itu. Anak-anak yang tidak pernah mau berkata pulang karena memang rumahnya seperti neraka. Mereka lebih senang di rumah temennya, di rumah opa-omanya, di rumah tantenya. Maka anak-anak itu nggak akan bertumbuh jadi manusia yang baik. Karena kata pulang buat setiap orang itu indah. Saudara bisa bayangkan kalau orang itu nggak pernah bisa berkata pulang, dia orang paling celaka di dunia. Maka itu dalam bahasa Inggris saya suka memperhatikan ini, ada kata a house dan kata a home. Betul nggak? Ya. Tidak semua house itu home. Kalau rumah itu jelek, tapi suami istri hidupnya bahagia dan rukun, itu home buat orang itu. Tapi kalau rumahnya bagus, rumahnya mewah, tapi rumah itu seperti neraka, apa gunanya rumah semewah itu? Maka dengan jujur, nggak usah dijawab lewat mulut. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Rumah kita itu just a house atau a home? Dan untuk sebuah house menjadi home, berapa mewah, berapa mahal barang-barang ada di rumah itu. Rumah sebuah house menjadi home itu ditentukan oleh 2 orang yang namanya papa mama. Sekedar suami istri yang tidak mengerti hukum ini, maka nggak akan ada gunanya juga. Ini penting, saudara. Suasana rumah itu yang disebut home itu sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Saya beri contoh-contoh yang mungkin kurang baik, tapi supaya kita gampang ingat. Ada anak-anak yang pintar luar biasa, cerdas, tapi suatu hari terjadi perubahan dalam hidup papa mamanya. Hampir tiap hari papa mama bertengkar, berteriak, bentak, banting piring, pintu dibanting dan semuanya. Saya mau tanya kepada saudara, sehebat apapun anak itu, cerdas apapun anak itu, dia akan jadi pintar nggak untuk dia belajar kalau rumah tangganya seperti itu orang tuanya? Apa yang mereka pelajari bisa lupa semua. Konsentrasi mereka nggak akan penuh. Maka itu hidup kita berdua sebagai suami istri itu akan membuat anak-anak kita jadi generasi yang akan datang yang bagaimana. Seringkali karena keegoisan kita, kesombongan kita,
nggak mau tahu diri yang lain. Suami emosi, istri emosi, saling nyalakan, saling nuduh semuanya. Saya kembali ke ayat yang ke-12 dulu. Tali 3 lembar. Ini penting sekali. Yang saya katakan dari awal tadi, tidak ada Tuhan manapun yang pernah menyatakan kebenaran sehebat ini. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Jiwa dan... Nah, ini yang dikawinkan. Roh, jiwa, dan tubuh. Papa di surga selalu menyebut roh itu nomor 1. Tapi dunia membaliknya. Jadi, apa saja yang Papa buat, yang Papa katakan, selalu tangan dengan dunia. Selalu. Tidak ada yang tidak. Maka itu kalau kita mau melakukan kehendak Papa di surga, kita harus menyangkal diri. Artinya melawan keinginan diri sendiri. Karena kalau kita nggak melawan diri sendiri, maka seluruh kehendak Tuhan kita batalkan. Karena memang nggak cocok. Contoh aja. Dunia berkata apa pada orang yang menipu kita? Balas. Tapi Yesus berkata ampuni. Dunia berkata apa pada orang yang menganiaya kita, yang memfitnah kita? Ya, hantam balik. Iya, balas. Tapi Yesus berkata, berkati. Akan gila ini semua. Apa saja. Selalu opposite. Selalu. Jangan lupa itu. Nah, termasuk ini. Kalau Papa mulai pernikahan itu dengan rohnya dulu. Tapi dunia dengan fisik. Kan tubuh dulu bukan? Lihat dulu penampilannya semuanya itu. Maka itu beritahu pada anak-anak kita. Supaya mereka tahu apa sih definisi jodoh dalam Alkitab. Definisi jodoh cuma 1. Beritahukan pada semua orang belum menikah. Kalau matamu nggak ikut-ikut. Jadi artinya gini. Kalau yang belum menikah lihat seseorang. Cantiknya. Cakepnya. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti hawa nafsu. Karena matanya ikut-ikut. Tapi kalau itu jodoh, mata berkata tuh jelek bener orang itu, tapi hatinya kesetrum. Nah itu jodoh. Katakan amin. Cepat. Dunia aja bisa berkata begini. Kalau semua milih yang cantik, yang cakep, yang jelek kasih siapa? Bayangkan. Nah, jadi jodoh itu bukan mata. Saudara, yuk kita jujur. Perut itu nggak bisa bohong kalau dia lapar. Kenapa? Betul nggak? Nggak bisa. Hidung nggak bisa bohong. Kalau ada bau bangkai, harum sekali itu dirusak hidungnya sudah kalau begitu. Tapi mata ini paling penipu sudah. Berapa kali kita pernah belanja? Misalnya sampai yang punya toko jengkel, pindah lagi toko sana jengkel. Karena apa? Kita milihnya sampai semua keluar barang itu. Gak ada yang cocok. Sampai rumahnya bisa keliru juga. Betul pernah ngalami seperti itu? Kenapa? Karena mata kita ini bohong. Kalau saudara berdiri di bangunan yang pencakar langit yang tinggi-tinggi, lihat aja ke atas. Awan lagi bergerak karena angin. Yang rasa goyang apanya? Gedungnya bukan? Kayak mau runtuh begitu. Nah itu mata tipu. Maka itu memandang seseorang karena fisiknya. Hati-hati. Itu pasti hawa nafsu. Pernikahan dimulai dengan tali yang pertama. Rohnya. Sama tidak? Harus sama-sama penuh Roh Kudus. Malaikat 2:14-15 mengatakan, Papa ingin punya keturunan bersama kita yang menikah. Itu aneh sekali. Yang kawin kita kok bisa Tuhan ikut punya anak? Keturunan ilahi. Lagi sekali itu Malaikat 2:14-15. Kenapa? Karena rohnya ini tadi. Yang harus satu. Maka itu kalau nggak seimbang, nggak seimbang, nggak seiman, nggak seimbang, nggak satu roh, gelap dan terang, tidak mungkin bisa dipersatukan. Satu penuh Roh Kudus, ya satu penuh Roh Kuda. Anaknya roh apa itu nanti? Ngerti istilahnya itu? Nggak bisa. Harus sama. Nah, setelah tali pertama beres. Oke, tali pertama seks. Kok sudah umurnya bertambah terus, sudah nggak usah mikir seks lagi, sudah tua. Waktu itu saya sering nasihati, banyak suami-suami sudah tua. Mau makan Viagra, mau ngapain ya, sudah terima saja. Mau sudah tua kok. Jadi kalau besok tua jangan aneh-aneh, janji gitu. Karena dari ketiga pun akan berhenti. Fisik akan makin lemah. Maka satu-satunya tali yang berlangsung seumur hidup pernikahan adalah tali yang kedua, yaitu jiwa kita. Apa bentuknya yang kedua ini? Siapa bisa jawab? Kalau tali yang 3 tentang hubungan seks. Tali yang pertama soal imannya. Tali yang ketiga soal apa? Kalau jiwa itu. Ini berlaku sampai mati. Baru selesai. Jiwa. Ada cinta, betul. Ada lagi yang lain. Kasih, ada lagi yang lain. Pemikiran, hampir betul. Prinsip, pendapat, betul. Tapi kata kerjanya, itu kata bendanya. Kesepakatan, masih kata bendanya itu. Mengenal. Suami istri
itu seumur hidup pernikahannya nggak akan berhenti dalam mengenal masing-masing.